Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun, ya Bun. Saya mahasiswa Universitas Terbuka atas nama Indri Yuliana Sari dengan NIM 856970448, jurusan FKIP Prodi S1 PGSD semester 5, akan mempraktikkan pembelajaran terpadu di SD. Praktek mengajar ini untuk memenuhi tugas praktik pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Mudah-mudahan berdapat bermanfaat untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Ibu ingin tahu siapakah yang tidak hadir hari ini? Gisel, kemana Gisel tidak hadir? Oh, sakit. Kan Gisel cepat sembuh supaya dapat mengikuti pelajaran pada siang hari ini ya. Oke, mengenai pelajaran matematika pada hari ini, Ibu akan menanyakan dulu kepada kalian. Masih ingatkah mengenai pecahan? Apa arti dari pecahan? Adakah yang bisa menjawab? Betul sekali. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan jika sebuah benda dibagi menjadi dua, bagian sama besar. Nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda keseluruhannya. Ya, berarti masih ingat ya mengenai pelajaran pecahan yang lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Adakah yang bisa menjawab mengenai pecahan senilai? Baik, pecahan adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Ya, ingat-ingat ya, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Baik, di sini Ibu akan memberikan suatu contoh mengenai bagaimana sih dan seperti apa sih pecahan itu. Nah, di sini ada gambar sebuah pecahan di mana lingkaran diarsir 1, lingkaran diarsir 1 berarti menjadi 1/3. Lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Selanjutnya ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian ada 2 bagian yang diarsir, berarti dapat dikatakan nilai dari pecahan lingkaran tersebut adalah 2/6. Selanjutnya ada 12 lingkaran, ada 12 bagian dari lingkaran ini. Yang diarsir ternyata ada 4. Berarti bentuk pecahannya adalah 4/12 ya. Sama dengan yang di bawah juga begitu. Ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 2, yang satu diarsir, yang satu tidak. Berarti artinya pecahan tersebut 1/2. Sama dengan yang bawah, lingkaran dibagi menjadi 3, yang diarsir 2 bagian, berarti dikatakan 1/3 kan? Selanjutnya juga sama. Ada sebuah lingkaran dipotong menjadi 4, kemudian yang diarsir itu ada berapa sih? Ada 3, berarti dikatakan 1/4. Sama ya dengan yang bawahnya. Kemudian Ibu akan memberikan suatu contoh gambar kembali mengenai gambar pizza ya. Ada sebuah gambar pizza. Ini yang gambar pertama adalah satu gambar pizza penuh. Kemudian yang kedua adalah pizza ini dipotong menjadi 2 bagian. Berarti dalam bentuk pecahannya dikatakan 1/2. Kemudian yang di bagian bawah ternyata pizza ini dipotong lagi menjadi 4 bagian. Maka dikatakan dalam pecahannya yaitu 1/4. Banyak loh, Ibu juga masih dengan beberapa contoh gambar mengenai pecahan. Ternyata Ibu masih punya gambar satu lagi mengenai pecahan, yaitu ada sebuah gambar pizza. Wow, jadi lapar ya kita melihat pizza ya. Ini ada pizza
dipotong menjadi 4 bagian. Yang satu sudah diambil, berarti dalam bentuk pecahannya dikatakan 3/4. Yang bawah pizzanya dipotong menjadi 12 bagian. Ternyata yang satu sudah diambil, berarti masih 9/12. Yang terakhir yang bawah ini, pizza dipotong menjadi 6 bagian dan satunya sudah diambil. Dipotong menjadi 8 bagian, berarti dapat dikatakan 6/8. Ya. Selanjutnya, supaya kalian lebih memahami apa itu pecahan, mari ibu akan memberikan kalian sebuah video mengenai seorang ibu yang memberikan roti kepada anaknya, kemudian anaknya berebut roti itu. Gimana sih cara supaya kedua anak tersebut mendapat roti dengan bagian yang sama? Yuk kita lihat videonya ya. Ibu akan memutarkan. Nah, kita simak ya videonya. Sudah? Dari video yang sudah kalian lihat, apa sih kesimpulannya? Bagaimana sih caranya supaya roti tersebut bisa dibagi dan kedua anak tersebut tidak berebut dan mendapatkan pecahan yang sama atau roti yang sama? Betul sekali. Sang ibu membagi roti tersebut sesuai dengan jumlah anaknya. Maka setiap anak mendapatkan bagian yang sama atau senilai. Itu ya. Lalu jika terdapat 4 anak dan ibu hanya memiliki 2 kue, bagaimana sih caranya supaya keempat anak tersebut dapat mendapat bagian roti yang sama? Betul sekali. Sang ibu harus membagi 2 buah roti itu menjadi 2 bagian. Ya kan? 2 buah roti dipotong menjadi 2 bagian, maka akan menghasilkan 4 bagian roti sama besar atau senilai. Maka keempat anak tersebut akan mendapatkan bagian yang sama. Tepat sekali. Setelah kalian menonton video yang sudah ibu berikan, sekarang ibu akan memberikan suatu contoh mengenai pecahan senilai. Di sini ibu memiliki 2 buah kertas yang sudah diarsir. Ya, kita bahas dulu kertas yang pertama. Ini adalah satu kertas. Kemudian ibu memberikan garis supaya terbagi menjadi 2, dan untuk membedakan ibu mengarsir yang atas. Jadi dapat dikatakan kertas ini sudah terbagi menjadi 2 atau nilainya sama. Kemudian gambar yang kedua, ibu membagi kertas ini menjadi 4 bagian. Lalu ibu mengarsir 2 kotak supaya beda dengan 2 kotak di bawahnya. Maka dapat dikatakan kertas yang ibu punya ini adalah sudah sama nilainya atau senilai dengan dipotong menjadi 4 bagian. Oke, akan ibu berikan lagi contoh yang lebih nyata, yaitu sebuah roti. Roti ini sudah ibu potong menjadi 2 bagian. Berarti roti ini sudah dikatakan sama rata atau senilai. Gitu ya. Misal roti ini ibu berikan kepada Fariza dan Gisel, maka bagiannya udah sama. Fariza dapat separuh, Gisel juga dapat separuh. Ya, jadi Fariza dapat setengah, kemudian Gisel juga dapat setengah.
Lalu ibu juga masih punya 2 roti lagi yang sudah ibu potong menjadi 2 bagian, ya kan? Berarti ketiga roti ini sudah dikatakan sebagai pecahan senilai karena sudah dibagi rata atau setengah-setengah ya. Ketika roti ini ibu berikan kepada Fatiani dan juga Kinanti, maka Fatiani dan Kinanti juga mendapatkan bagian setengah-setengah ya. Berarti sama rata atau senilai. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih banyak. Paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, lanjut. Setelah ibu memberikan suatu contoh yang nyata dengan berupa kertas dan juga potongan roti tawar yang ibu kasih coklat, sekarang ibu akan mengingatkan kalian lagi atau mengulas balik lagi mengenai pecahan terlebih dahulu sebelum ibu memberikan 2 cara penyelesaian dalam pecahan senilai. Ya, ibu sudah ada di sini sebuah pecahan 1/2. Masih ingat ya, kalau pecahan itu yang atas dikatakan? Betul sekali Hafiz, yang atas dikatakan pembilang, yang bawah dikatakan betul penyebut. Jadi 1/2 ini adalah bentuk sebuah pecahan, di mana yang atas dikatakan pembilang, yang bawah dikatakan penyebut. Maka dalam pecahan senilai, bagaimana sih Bu cara menyelesaikannya? Kan gitu. Ibu ada 2 cara. Mari kita ulas terlebih dahulu cara yang pertama. Ibu berikan gambarnya di sini. Cara yang pertama dapat diselesaikan dengan pembagian dengan angka yang sama. Maksudnya gimana sih Bu? Maksudnya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan satu bilangan yang sama. Contohnya sudah ada 6/12. Pecahan senilainya berapa sih? Nah, berarti 6/12 ini sama-sama dibagi 2. Boleh sama-sama dibagi 3 kalau memang bisa dibagi 3. Seperti itu. Tapi ibu ambil contoh di sini sama-sama dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3, kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6. Ya. Cara yang pertama yaitu dengan pembilang dan penyebut dibagi 2 atau dibagi dengan angka yang sama, tidak harus 2, ya. Kita lanjutkan lagi ke cara yang kedua. Kan? Cara yang kedua ini pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama juga. Nah, pada contoh yang ibu berikan di sini juga sama. Pembilang dan penyebut dikali dengan angka 2. Tapi boleh juga dikali dengan angka 3 atau dikali dengan angka yang lain 4 misal, boleh. Ya. Contoh yang ibu berikan di sini adalah pecahan 6/12. Jadi 6 dikalikan dengan 2, kemudian 12 juga dikalikan dengan 2. Berarti hasilnya 12/24. Kalau ibu memberikan lagi contoh misal 2/4. Berapakah pecahan senilainya? Tepat sekali Ibnu. Berapa? 4/8. Ibnu memakai cara yang kedua yaitu sama-sama dikali 2. Kalau misalkan pakai cara yang pertama berarti sama-sama dibagi 2. Hasilnya berarti menjadi 1/4. Paham ya? Adakah yang mau ditanyakan sampai sini? Baik. Tidak ada ya, berarti kalian sudah paham mengenai pecahan senilai. Kalau memang kalian sudah paham, boleh ya Ibu meminta untuk kalian mencoba mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ya. Di dalam LKPD ini terdapat 5 buah soal pilihan ganda. Soal yang ada di dalam LKPD ini adalah soal mengenai pecahan senilai. Sama dengan yang sudah Ibu berikan tadi. Gimana Bu cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya atau cara penyelesaiannya, kalian dapat mengalihkan pecahan tersebut dengan angka yang sama atau membagi pecahan tersebut dengan angka yang sama juga. Ya, di sini sudah ada pilihannya, sudah ada jawabannya. Kalian tinggal memilih yang mana. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Satu kelompok akan Ibu berikan 1 lembar LKPD ini, kemudian kerjakan dan tulis nama anggota kelompok kalian. Jangan ribut, kerjakan dengan fokus. Ibu akan bagikan ya. Kelompoknya Kinanti, boleh diterima. Kelompoknya Jehan, boleh diterima Jehan. Kelompoknya Iqbal,
kelompoknya Ilham. Tidak apa-apa ya, satu kelompok 2 orang mengerjakan. Jadi ada 5 kelompok dari 10 siswa di sini. Boleh berdiskusi dengan temannya, dengan teman sebangkunya. Kalau sudah selesai nanti boleh kita kumpulkan, kita akan koreksi bersama-sama. Yuk, mulai dikerjakan. Baik, boleh dikerjakan ya, jangan ribut. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada ibu. Tapi sepertinya kalian ini pintar ya, paham semua ya. Sepanjang pelajaran ibu benar-benar sangat fokus ya, dan benar-benar antusias. Kalau tidak paham langsung bertanya, kalau paham bilang paham dengan kencang banget. Bagus sekali semangatnya. Bagaimana kelompoknya Iqbal? Sudahkah selesai? Ya baik, kalau belum boleh dikerjakan lagi diskusi dengan teman sebangkunya ya. Kelompoknya Jahan belum? Kinanti juga belum? Oke baik. Wow, kelompoknya Ibnu yang sudah, boleh Ibu ambil ya. Kelompoknya Ibnu sudah, boleh Ibu ambil. Terima kasih. Wah, oke baik. Siapa lagi yang sudah? Kelompoknya siapa? Gisel sudah? Boleh, bisa Ibu ambil ya. Terima kasih Gisel. Hebat, sudah selesai. Oke baik. Waktunya sudah cukup lama ya. Sudahkah selesai semua? Oke baik, pintar sekali sudah. Berarti boleh dikumpulkan ke ibu. Yuk, sini kumpulkan ke ibu. Ayo, ayo. Oke, terima kasih Kinanti, Fatiani. Pas ya, sudah 5 kelompok. Sudah diberikan semua. Nanti akan kita koreksi dan akan kita bahas lagi apa sih yang kurang paham, apa sih yang kurang jelas, dan apa sih jawaban dari LKPD yang sudah Ibu berikan ini ya. Oke, baik. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik dan mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sangat sempurna. Mudah-mudahan kalian terus menjadi anak yang hebat, anak yang rajin belajar, anak yang semangat belajar, ya kan? Jangan pantang menyerah, meskipun katanya matematika itu pusing Bu, banyak menghitung. Tapi percaya deh, pasti kalau kalian berusaha, kalian akan pintar matematika. Ya,